Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Komunikasi dan Promosi Kesehatan ingin memaparkan materi yang sudah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifah Intan dari NIM 058. Perkenalkan, nama saya Marita Putri Aulia dengan NIM 042. Perkenalkan, nama saya Kristina Widi Pratiwi NIM 057. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM belakang 070. Pertama, pengertian dan konsep dasar dari komunikasi. Komunikasi berasal dari kata komunis dalam bahasa Inggris, common yang berarti sama. Komunikasi berarti kita berusaha menimbulkan persamaan sikap dengan seseorang. Menurut Aswar, komunikasi diartikan sebagai bentuk bertukar pikiran untuk menciptakan rasa saling mengerti dan rasa saling percaya demi terwujudnya hubungan yang baik antara individu dan orang di sekitarnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu hubungan seseorang dengan orang lain untuk mencapai pengertian dan persamaan sikap. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi yang pertama adalah sumber atau pengirim. Sumber adalah pengirim berita atau komunikator. Sumber ini dapat berasal dari individu, kelompok, atau suatu organisasi tertentu. Yang kedua, media. Media adalah saluran atau alat yang dipakai sumber untuk menyampaikan pesan pada penerima. Jenis dan bentuk media sangat bervariasi dari yang tradisional maupun modern. Tiga, pesan. Pesan atau berita adalah rangsangan yang disampaikan sumber kepada sasarannya. Penyampaian pesan dapat berbentuk simbol bahas, baik lisan atau tulisan. Keempat, sasaran. Sasaran atau penerima pesan seperti narasumber. Sasaran dapat terdiri dari individu, kelompok, atau organisasi dan institusi tertentu. Next. 5. Umpan balik. Umpan balik atau feedback adalah reaksi sasaran terhadap pesan yang disampaikan sumber. Komunikasi dapat berjalan dengan baik juga ditentukan oleh reaksi atau feedback dari sasaran atau penerima yang dapat digunakan oleh sumber untuk memperbaiki komunikasi yang dilakukan. Terakhir yaitu ada akibat. Akibat adalah hasil dari komunikasi, yaitu terjadi perubahan pada diri sasaran. Perubahan yang terjadi dapat berupa perubahan pengetahuan, sikap, ataupun perilaku. Tujuan akhir kegiatan komunikasi adalah perubahan perilaku si penerima informasi. Selanjutnya ada faktor pengaruh. Yang pertama, kondisi lingkungan. Komunikasi lebih mudah di tempat yang nyaman, tenang, dan bebas gangguan. Lingkungan yang kacau dapat mengganggu penyampaian pesan. Kemudian yang kedua ada nilai, yaitu keyakinan yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan menjalani hidup. Nilai ini berkaitan erat dengan etika. Kemudian yang ketiga adalah emosi, pengalaman subjektif seseorang terhadap situasi di sekitarnya, dipengaruhi oleh kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya. Cara seseorang berkomunikasi dipengaruhi latar belakang sosial dan budaya. Selanjutnya ada pengetahuan. Perbedaan tingkat pengetahuan dapat menyulitkan komunikasi. Kemudian ada peran dan hubungan. Peran seseorang mempengaruhi gaya dan kenyamanan berkomunikasi. Selanjutnya ada persepsi. Cara seseorang menanggapi dan memahami yang lainnya. Next. Selanjutnya ada hambatan. Yang pertama, kurangnya penggunaan sumber komunikasi yang tepat. Kedua, kurangnya perencanaan dalam berkomunikasi. Penampilan, sikap, dan kecakapan yang kurang tepat selama berkomunikasi. Kurangnya pengetahuan, distorsi atau kesalahan informasi, pesan yang tidak jelas, prasangka buruk, perbedaan status pengetahuan dan bahasa, perbedaan persepsi, perbedaan harapan, dan kondisi fisik dan mental yang kurang baik. Next. Upaya-upaya mengatasi hambatan yang pertama ada pesan jelas dan sederhana. Itu menggunakan bahasa yang mudah, hindari istilah medis yang rumit, sehingga nanti orang yang kita
promosikan orang yang kita ajak komunikasi itu paham. Lalu yang kedua, bangun kepercayaan, seperti sikap ramah, empati, dan menghargai nilai budaya audiens. Yang ketiga, gunakan umpan balik, seperti cek pemahaman, beri ruang tanya jawab, ulangi pesan penting. Yang keempat, pilih media yang tepat, contohnya seperti pamflet atau media sosial. Yang kelima, tingkatkan keterampilan komunikator seperti latihan interpersonal dan komunikasi efektif. Yang keenam, kendalikan emosi dan kesadaran diri, tetap profesional meski menghadapi hambatan. Yang terakhir, sesuaikan dengan audiens seperti pertimbangkan usia, pendidikan, budaya, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya ada pentingnya komunikasi dalam promosi kesehatan. Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam promosi kesehatan karena merupakan alat utama untuk menyampaikan informasi, membangun kesadaran, dan mempengaruhi perilaku masyarakat terkait kesehatan. Komunikasi juga tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan saja, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun hubungan antara penyuluh dan masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif, informasi mengenai praktik kesehatan yang baik, pencegahan penyakit, dan pentingnya pemeriksaan kesehatan dapat disampaikan dengan jelas dan menarik, sehingga masyarakat dapat memahami dan menginternalisasi pesan tersebut. Komunikasi juga berfungsi untuk membangun kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Berikutnya, unsur komunikasi untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Yang pertama, peran komunikator. Komunikator yang kompeten seperti tenaga kesehatan memiliki pengetahuan yang mendalam dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mereka dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata masyarakat yang sangat penting untuk menerima pesan tersebut. Yang kedua, kualitas pesan. Pesan yang disampaikan harus informatif, menarik, dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana dan ilustrasi yang relevan dapat membantu audiens memahami informasi dengan lebih baik. Yang ketiga, pemilihan saluran. Saluran komunikasi yang tepat seperti media sosial, radio, atau pertemuan langsung dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Memilih saluran yang sesuai dengan karakteristik audiens akan meningkatkan kemungkinan pesan diterima dan dipahami. Yang keempat, karakteristik komunikan. Memahami latar belakang, budaya, dan kebutuhan komunikan sangat penting untuk menyusun pesan yang efektif dengan menyesuaikan pesan dengan karakteristik audiens. Komunikator dapat meningkatkan relevansi dan daya tarik informasi yang disampaikan. Nomor 5, evaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas komunikasi dapat memberikan wawasan tentang seberapa baik pesan diterima. Umpan baik dari masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki strategi komunikasi di masa mendatang, sehingga meningkatkan efektivitas promosi kesehatan secara keseluruhan. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.